Bagaimana mengembangkan pola pikir bertumbuh pada diri saya? Apa yang harus saya cicil sehingga saya semakin berpola pikir bertumbuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Nunuk Suryani. Sebelumnya kita sudah membahas karakteristik individu yang tangguh dan berpola pikir bertumbuh. Kali ini kita akan membahas tentang 8 praktek harian untuk memupuk pola pikir bertumbuh sekaligus ketangguhan. Mari kita bahas satu persatu. Bapak dan Ibu tidak perlu menghafal. Saya sarankan Anda catat di buku saku Anda. Kemudian baca ulang sesering mungkin. 1. Merangkul tantangan. Tantangan tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Mari kita lalui sedikit demi sedikit. Rasa tidak nyaman akan berkurang dalam waktu bulan, minggu, hari, bahkan mungkin jam. 2. Mengubah pandangan terhadap usaha. Untuk sesuatu yang baru, kita pasti merasa belum cukup mampu atau bahkan belum mampu sama sekali. Nah, ini kata kuncinya. Belum, bukan tidak. Usaha adalah rute normal menuju mampu. Jika kita mulai, maka mampu akan tercapai. Jangan berhenti ketika ada kendala. 3. Belajar dari pengalaman. Perhatikan bahwa setiap kali mencoba, pasti ada hal yang kita lakukan lebih baik. Tulis di buku catatan perkembangan kita tersebut. Kegiatan journaling ini membuat Anda menghargai proses. 4. Cari tahu umpan balik yang membangun. Cari tahu apa hal yang perlu lakukan untuk lebih baik. Jadi, jangan berhenti ketika baru dapat komentar. Ini sudah bagus atau ini masih kurang. 5. Belajar dari teladan atau mentor. Cari orang lain yang sudah lebih kompeten dari kita. Perhatikan tindakan dan saran mereka. Ini membuat proses belajar kita menjadi lebih cepat. Mengetahui proses mereka akan menginspirasi dan memotivasi kita. Selain itu, mentor biasanya konsisten mendukung kita. 6. Gunakan bahasa pola pikir bertumbuh. Biasakan mengucapkan, saya hanya belum bisa. Tinggalkan kata, waduh, saya tidak bisa. Bukan hanya bunyi kalimatnya yang kita perlu ubah, tapi rasa dan keyakinan ucapannya juga diubah. 7. Kepung diri kita dengan orang-orang dengan pola pikir bertumbuh. Selain belajar dari teladan kompetensi tertentu, kita sangat perlu belajar dari teladan pola pikir bertumbuh. Dari mereka lah kita belajar tentang mempraktekkan 10 tips sebelumnya. 8. Ajarkan pola pikir bertumbuh pada orang lain. Bisa rekan, guru, bisa orang tua, bahkan murid. Mengajarkan orang lain sangat efektif dalam belajar. Selain itu, ini akan menambah jumlah orang yang berpola pikir bertumbuh di sekeliling kita. Bapak dan Ibu guru, saya menghimbau untuk mendukung tim pemimpin di sekolah Anda. Di area mana saja ya pola pikir bertumbuh bisa diterapkan oleh kepala sekolah dan timnya? Bapak dan Ibu bisa berkenalan dengan area-area perubahan ini dengan mempelajari kerangka transformasi pembelajaran inovatif yang dirancang oleh HP Indonesia atau singkatnya disebut TPI. Ada 4 area di mana tim pemimpin harus punya pola pikir bertumbuh. Pertama, kepemimpinan dan visi. Kedua, ruang belajar inovatif. Ketiga, pengajaran dan pembelajaran modern. Keempat, cetak biru teknologi. Keempat pilar ini akan disentuh juga dalam keempat topik soft skill atau keterampilan non-teknis lainnya dalam program Semangat Guru 3 ini. Jadi Bapak dan Ibu, ada 8 praktek kecil agar kita menjadi individu dengan pola pikir bertumbuh. Praktek-praktek ini sangat sederhana, tapi justru yang membuat kita lalai.
karena kita meremehkannya. Artinya pola pikir bertumbuh mengempis pada pikiran kita hanya karena kita lalai praktek-praktek kecil ini. Bapak dan Ibu, senang sekali rasanya bisa berbagi tentang topik ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga topik ini membangun rasa optimis dan mendorong kebiasaan baru bagi Bapak dan Ibu. Selamat menyimak topik-topik selanjutnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semangat guru. Selamat, Bapak Ibu guru telah menyelesaikan modul ini. Ayo kerjakan aksi nyata dan unggah di Bukti Karya ya. Kita kolaborasi bersama.